Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk para petani. Baik, kali ini kita akan membahas dua metode pemupukan, yakni kelebihan dan kekurangan menggunakan pemupukan dengan sistem kocor ataupun dengan sistem tabur. Tapi seperti biasa, sahabat tani dimanapun Anda berada, agar kiranya menekan tombol subscribe sehingga kedepannya channel ini lebih berkembang. Pertama-tama kita akan membahas metode kocor. Untuk kelebihan dari metode pemupukan dengan sistem kocor ini, yaitu kelebihan yang pertama itu hemat, dan yang kedua itu untuk percepatan peresapan nutrisi ke tanaman itu lebih cepat dibandingkan dengan sistem tabur. Percepatan nutrisi lebih cepat. Kenapa dikatakan hemat? Seperti di video sebelumnya, untuk penggunaan pemupukan dengan sistem kocor itu untuk satu tanknya itu sekitar 40 graman, dan dibandingkan dengan untuk metode tabur untuk per pohonnya itu harus menggunakan 20 gram per tanaman. Semisal kita menggunakan dengan sistem kocor, untuk satu tanknya itu kisaran tanaman yang terpenuhi yaitu sekitar 20 sampai 25 tanaman. Dan yang kedua, kenapa percepatan nutrisinya itu lebih cepat dibandingkan dengan metode tabur? Karena seperti yang kita bahas lagi di minggu kemarin, untuk sistem kocor ini kita lakukan pelarutan pupuk sehingga untuk peresapan ataupun tanaman itu lebih cepat meresap nutrisi dari pupuk ini dibandingkan dengan metode tabur. Baik, selanjutnya kita masuk di tahap kedua, yaitu kekurangan untuk sistem metode kocor. Untuk masalah kekurangan, mungkin pengalaman saya itu menambah, istilahnya membutuhkan banyak tenaga. Kenapa saya katakan membutuhkan banyak tenaga? Yaitu karena pada saat kita melakukan pengocoran ataupun pemupukan dengan sistem kocor itu, kita itu menggunakan jirgen yang pada dasarnya itu kita pikul sehingga masuk dalam seperti ini membutuhkan banyak tenaga. Namun apabila sahabat tani menggunakan ember itu sama juga membutuhkan tenaga dibandingkan dengan menggunakan pemupukan dengan metode tabur. Baik, kita masuk di tahap kedua, yaitu metode tabur atau pemupukan dengan sistem tabur. Untuk kelebihannya, yang pertama itu tidak menggunakan banyak tenaga. Dan yang kedua itu menghemat waktu. Kenapa dikatakan tidak menggunakan banyak tenaga? Karena ini mungkin sahabat tani sudah tahu, untuk metode tabur untuk masalah tenaga mungkin sudah kita tahu bahwa ini cukup ringan kita lakukan, karena untuk tanaman seperti misal semangka itu untuk kisaran 2000 lebih ataupun 2400 pohon, untuk pemupukan dengan sistem tabur ini bisa kita lakukan sekitar 1 jaman. Namun apabila kita menggunakan dengan metode kocor itu banyak memakan waktu. Jadi untuk masalah kelebihannya yaitu tidak menggunakan banyak tenaga, dan yang kedua menghemat waktu seperti yang saya katakan tadi. Untuk metode tabur, untuk kisaran tanaman seperti semangka yang banyaknya sekitar 2400 tanaman itu dilakukan sekitar 1 jaman ataupun kurang dari 1 jam untuk melakukan
pemupukan dengan sistem tabur. Cuman untuk masalah kekurangan, itu percepatan. Namun untuk masalah kekurangan pemupukan dengan sistem tabur itu, untuk masalah percepatan peresapan nutrisi, itu agak lambat dibandingkan dengan metode kocor, karena ini yang namanya tabur berarti yang kita gunakan itu kristal ataupun granul, sehingga untuk peresapannya itu agak lambat dibandingkan dengan metode kocor. Ketika kita sudah melakukan pemupukan dengan sistem tabur, kita harus melakukan penyiraman agar pupuk yang kita tabur ini cepat meresap ke tanaman. Masalah kekurangan mungkin hanya itu. Mohon maaf, untuk masalah kekurangannya itu kita boros. Ini juga masuk dalam kategori kekurangan untuk metode tabur. Kenapa kita boros? Karena seperti yang kita bahas tadi ataupun minggu lalu, untuk masalah pemupukan dengan sistem tabur ini untuk tanaman sejenis semangka itu kita menggunakan 20 gram per tanaman, dibandingkan dengan metode kocor ini sudah masuk 10 liter, cukup untuk 10-15 tanaman. Namun apabila kita menggunakan dengan sistem tabur, untuk 20 gramnya itu cuman muat untuk satu tanaman. Jadi sahabat tani mungkin untuk masalah kekurangannya itu, yaitu yang pertama boros dengan percepatan peresapan nutrisinya ke tanaman. Jadi apabila sahabat tani ingin mencontoh ataupun menirukan gaya pemupukan saya, silahkan. Namun apabila tidak ingin juga silahkan, karena pada dasarnya petani itu beda pelaku, beda cara, baik itu pemupukan, penanaman, bahkan cara budidayanya itu satu petani itu satu cara. Jadi tidak ada istilah saya guru ataupun saya yang menggurui sahabat tani. Mungkin sahabat tani sudah tahu. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.